Orang kalau di pikirannya salah, mau mengucapkan Yesus, tengkang-tengking, jengkang-jengking itu tidak akan keluar. Tidak ada kuasa, tidak ada pedang rohnya. Makanya seringkali jemaat dilayani pelepasan kok masih aja tidak keluar, kumat-kumatan. Kenapa? Tidak ada kuasa. Bunyi bukan sumber kuasa keilahian. Itu kayak orang Hindu nanti. Om. Jadi om itu bunyi, getaran alam semesta. Kita definisi Tuhan kita bukan bunyi, beda dengan orang-orang India gitu ya. Makanya kalau orang Kristen hobi menggetarkan bunyi, nah, Yesus palsu, Tuhanmu palsu, imanmu palsu. Nah ini Kristen-Kristen mainstream perlu diberitahu gitu. Mereka banyak sesatnya. Jadi salah konsep, salah doktrin, dosa-dosa pembuat doktrin gitu. Sehingga Tuhan yang original tidak bisa menyatakan diri secara leluasa. Kenapa? Ajarannya ajaran manusia. Ini kayak Farisi gitu. Farisi di era modern, Kristen-Kristen Farisi itu begitu. Jadi dia mengajarkan ajaran manusia bahwa nama Yesus itu harus ditengkingkan untuk berkuasa, disuarakan dengan bunyi keras. Padahal bukan itu esensi Sam, nama di Ibrani itu bukan bunyi. Sam itu adalah karakter. Jadi kalau nama Tuhan itu Sam-nya, jadi namanya itu bukan ke bunyi Tuhannya sebenarnya. Ya, begitu respon saya. Silakan yang lain atau ada pertanyaan lain, komentar lain. Halo. Ya, Anjar. Halo. Selain yang di chat tadi loh Mas, aku chat tadi. Oh iya, bentar. Sama ini tadi kok rasanya anak sing rumangsaku dia iku mbuh marah, mbuh emosi, aku nggak tahu. Demitan kamu. Intinya emosi. Kita ya. Ya iyalah. Intinya ada roh yang menolak, kayak seperti ada yang menolak, tapi dia nggak ngomong gitu loh. Hanya emosi saja. Emosi, reaksinya di emosi gitu. Anyel rasanya. Ya. Oke, aku baca dulu pertanyaanmu. Bagaimana anak-anak Skewa? Padahal nyebut Yesus loh. Nyebut Ibrani loh itu maksudku. Pertanyaannya kan satu. Yang ngomong Yosua siapa? Atau Yesua mungkin ya kalau pakai Aram ya. Yesua mungkin ya. Mungkin loh ya. Yang nyebut Yesua di ayat itu siapa? Anak-anak Imam Skewa kalau nggak salah, dalam menyisir dia dalam nama Yesua atau Yesus gitu. Kalau di LI-nya Yesus ya. Lah masalahnya anak-anak Skewa itu setan atau bukan? Nah itu loh. Makanya di penjelasan saya tadi tidak akan ada setan yang mengaku diri sebagai Yosua. Lah di ayatnya kan tidak ada. Setannya tidak pernah ngomong akulah Yosua, tidak ada. Tapi kalau setan menyebut aku Yesus ada banyak. Saya sudah temui rajin banyak sekali. Videonya juga ada. Nah, manusianya bisa menyebut Yesua atau Yosua tanpa ada kuasa. Kenapa? Karena otaknya salah. Pengetahuannya salah. Tidak ada kuasa di dalam otaknya ketika mengucapkan nama suci. Nah ini orang Kristen yang hobi nengking kan begitu. Dikira semakin kencang, semakin keras bunyi nama Yesus semakin berkuasa. Ini dosa-dosa karismatik gitu. Karena terbukti tidak mengusir gitu ya. Jadi kuasa itu tidak berasal dari bunyi, tidak berasal dari kerasnya bunyi. Ini yang penting, konsep penting. Tapi kuasa itu muncul dari makna yang asli, yaitu kehidupan dan keberadaan yang selalu ada itu ya. Jadi kalau orang nyebut Yesus tapi di otaknya adalah bunyi Yesus yang kencang, keras, itu tidak ada kuasa. Mau nyanyi-nyanyi dalam nama Yesus, itu tidak ada kuasa. Dikira volume makin tinggi, makin kencang. Nah ini juga, kata tengking tidak ada di dalam Alkitab. Saya coba cari kata tengking, tidak ada. Ini perilaku siapa yang bikin doktrin tengkang-tengking. Mau ditengkang-tengking sampai jengkang-jengking ya tidak ada kuasa gitu. Karena salah doktrin. Tidak ada kata tengking, itu tidak ada.
Makanya di pelayanan El Sadik kita tidak menggunakan tengking, bahkan seringkali tidak keras ya. Cara ngomong saya ya santai gitu, ngebas begini, tidak ada tengkingnya, tidak ada teriaknya. Kalau ngusir setan ya santai, kami perintahkan pergi gitu aja dengan volume datar, tidak kok. Kalau karismatik biasanya kami perintahkan pergi, nah gitu kan, intonasi dinaikkan, tidak ada, kuasanya di situ, bukan di situ. Kuncinya bukan naiknya nada, naiknya oktav, naiknya volume, bukan itu. Tapi pikiranmu benar, konsepmu, filosofimu di otakmu itu benar, teologimu benar. Dari situ jadilah pedang roh. Jadi mulutmu ketika mengucapkan jadi pedang roh. Orang kalau di pikirannya salah, mau mengucapkan Yesus, tengkang, tengking, jengkang, jengking, itu tidak akan keluar. Tidak ada kuasa, tidak ada pedang rohnya. Makanya seringkali jemaat dilayani pelepasan kok masih saja tidak keluar, kumat-kumatan. Kenapa? Tidak ada kuasa. Bunyi bukan sumber kuasa keilahian. Itu kayak orang Hindu nanti. Om. Jadi om itu bunyi, getaran alam semesta. Kita, definisi Tuhan kita bukan bunyi, beda dengan orang-orang India gitu ya. Makanya kalau orang Kristen hobi menggetarkan bunyi, nah, Yesus palsu, Tuhanmu palsu, imanmu palsu. Nah ini Kristen mainstream perlu diberitahu gitu. Mereka banyak sesatnya. Jadi salah konsep, salah doktrin, dosa-dosa pembuat doktrin. Gitu. Sehingga Tuhan yang original tidak bisa menyatakan diri secara leluasa. Kenapa? Ajarannya ajaran manusia. Ini kayak Farisi gitu. Farisi di era modern, Kristen Farisi itu begitu. Jadi dia mengajarkan ajaran manusia bahwa nama Yesus itu harus ditengkingkan untuk berkuasa, disuarakan dengan bunyi keras. Padahal bukan itu esensi Sam, nama di Ibrani itu bukan bunyi. Sam itu adalah karakter. Jadi kalau nama Tuhan itu Samnya, jadi namanya itu bukan ke bunyi Tuhannya sebenarnya, bukan bunyi Yehuwahnya sebenarnya, bukan itu. Makanya secret number yang hobi Yahweh gitu ya, sudah bunyinya salah secara gramar, mereka anti dengan makna. Jadi mereka mengandalkan bunyi. Semua kata Tuhan harus diganti Yahweh. Dan apa istilahnya? Dikit-dikit nyebut gitu ya. Bukan itu malah pelanggaran hukum ketiga gitu. Sudah bunyinya salah, sikap membunyikannya juga salah gitu. Nanti masuk sedikit ke hukum ketiga gitu. Tapi itu penting, kenapa ini dibahas di hukum kedua, karena ini jadilah Elohim Aharim. Tidak semua orang yang menyebut Yesus itu Kristen. Makanya di kitab Wahyu ada ini ya, ada apa itu namanya, peringatan. Tidak semua yang menyebut Tuhan, tidak semua yang menyebut Yesus itu hambanya asli. Bahkan, loh bukankah aku sudah melayanimu? Bukankah aku sudah ngusir setan demi namamu? Nah ini karismatik kena ya. Ngusir setan dalam nama Yesus udah Kristen gitu. Tapi nanti dihakimi, loh kamu bukan hambaku. Terus piye coba? Kamu nyebut namaku tapi bukan hambaku. Bahkan kalangan-kalangan Yahudi, Kristen Yahudi yang nyebut nama asli pun tidak jaminan gitu. Nyebut nama asli tapi mempercayai gematria, mempercayai numerologi, ikut ritual-ritual kaparot misalnya, sembelih ayam. Mana ada korban ayam di PL gitu. Tapi Yahudi Rabbin itu kan bikin doktrin akal-akalan itu, kaparot. Kayak orang Jawa saja yang beli ayam gitu. Dan tidak ada kaparot di Torah, kan tidak ada, tapi mereka punya ritual itu gitu ya. Termasuk beragam ajaran Zohar misalnya, Kabalah misalnya. Tidak semuanya salah, tidak semuanya harus kita tolak, gitu. Tapi banyak memang yang harus kita tolak. Misalnya cuci tangan. Di PL, di PP sudah jelas itu ya. Aturan cuci tangan itu menjadi kerohanian baku. Kalau sekarang misalnya, kalau orang tidak saat teduh berarti dia tidak rohani. Nanti dulu. Itu namanya sisi gelap pemuritan. Orang saat teduh, orang mimpin
KTB atau PA setiap minggu, murtad. Saya punya teman seperti itu. Bahkan sudah penginjilan, menobatkan orang, murtad. Ya. Majelis khotbah lebih dari 10 tahun, murtad. Nah, sama saja. Artinya orang-orang ini tidak original. Bukan orang-orang yang asli Tuhannya. Yesusnya palsu. Jadi selama ini dia beribadah kepada Yesus palsu. Ketika jatuh tempo dosanya, jadi cawan dosanya sudah penuh, ya dia tidak lagi mampu mempertahankan iman, pindah saja murtad. Nah gitu, itu dari Skewa itu begitu. Skewa anak imam katanya ya, nyebut nama Ibrani, entah Yesua atau Yosua, tapi kalah dengan setan, bahkan ditelanjangi. Artinya apa? Bahkan membunyikan nama asli Ibrani atau Aram pun itu bukan esensinya. Makanya saya jarang menyebut nama suci kecuali terpaksa gitu ya. Kenapa? Karena bukan itu pentingnya. Yang penting di otak saya. Kalau saya ngomong Tuhan, saya itu otak saya memikirkan apa? Kalau di otak saya tidak memikirkan Sang Hayah atau Hawa, nah itu salah, dosa malahan. Saya nyebut Yesus di mulut, otak saya memikirkan selain arti dari yang benar, yang original, saya berdosa. Kenapa? Saya membuat gambaran ilah lain di pikiran saya, itu di hukum kedua jadi dosa. Makanya kalau mengucapkan dengan hormat sesuai aturan hukum ketiga. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena kalau salah, berarti kamu di otakmu itu, di pikiranmu ada gambaran ilah lain. Kamu flase saja gitu ya. Mulutmu nyebut Yehuwa, nyebut Yesus gitu ya. Tapi di otakmu Tuhan lain. Ini kepalsuan Kristen mainstream gitu ya. Kita harus sangat jeli. Karena terbukti anak-anak Skewa ini anak imam pun salah gitu. Apalagi kita elu-elu yang ya tidak ngerti hukum Tuhan gitu. Kalau anak-anak imam ya ngerti kan. Mereka punya sekolah imam gitu ya, sekolah ya mungkin kayak sekolah agama gitu ya. Kalau orang Kristen siapa yang disekolahkan kepada hukum-hukum Tuhan? Sangat kecil porsinya, kecil sekali. Siapa yang dari umur 12 tahun belajar hukum Torah? Saya yakin kalian semua di sini tidak. Paling mentok ikut sunatnya saja, tapi itu pun bukan karena hukum Torah ya, karena kalau di hukum Torah kan 8 hari ya, hari ke-8 gitu. Ya gitu dari komentar untuk Anjar. Untuk Anjar nanti perlu dites ini, karena masih ada roh yang marah di dalam otaknya, berarti ada kodam demit di otaknya. Silakan yang lain, pertanyaan, komen.